mic kalian jika terbuka, ya. Oke, kita mulai saja untuk materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Salimah selaku Wakasek Sarana dan Prasarana yang telah hadir untuk menyampaikan materi kali ini. Yang saya banggakan calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Patok Besi tahun pelajaran 2021-2022. Ini merupakan hari kedua kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Patok Besi. Tolong mic-nya dimatikan. Mudah-mudahan kegiatan ini di hari ini itu bisa lancar dan tolong perhatikan apa yang pemateri sampaikan. Sedikit Bapak sampaikan, pemateri yang pertama ini itu adalah Ibu Salimah SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran kimia, menjabat sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana, dan juga menjabat sebagai bendahara sekolah. Ya, jadi materi pertama ini kita akan mendengarkan materi berkaitan dengan sarana prasarana sekolah sesuai jabatan Ibu Salimah SPD. Tolong dicatat apa hal-hal penting yang disampaikan oleh Ibu Salimah. Untuk Ibu Salimah SPD, Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Ada pembawa acara Pak Keri, terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara ini dalam MPLS hari yang 2. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada calon peserta didik baru yang sudah hadir bergabung dalam kegiatan ini. Semoga kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian kalian juga bisa mengikuti sampai selesai lancar, tidak ada kendala apapun dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Pak Ari bahwa nama saya adalah Salimah. Jabatan saya di sekolah ini sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Sarana dan Prasarana. Dan saya diberi tugas mengajar yaitu mata pelajaran kimia untuk tahun sekarang di kelas 10 IPA 1 sampai IPA 3 ditambah dengan kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 4. Kemudian selain sebagai guru juga saya adalah sebagai bendahara di sekolah. Kemudian tugas-tugas lain juga yang ada pada diri saya juga lumayan cukup berat. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian kalau kalian bertanya di mana saya tinggal, saya bertempat tinggal di Perumahan Bumi Cikampek Baru, Blok A nomor 16, Balonggandu, Jatisari, Karawang. Jadi domisili saya bukan di Kabupaten Subang, tapi di Kabupaten Karawang. Kemudian nomor telepon saya, barangkali ada yang memerlukan, 081 87 598 077, kemudian email saya, jahrackp@gmail.com. Itu perkenalan dari saya. Kemudian kita masuk saja kepada acara ini. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kalian di SMA 1 Patok Besi Subang tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian betah di sini, bergabung dengan SMA Negeri 1 Patok Besi, menimba ilmu, kemudian bermanfaat untuk diri kalian, untuk orang tua kalian, terutama untuk bangsa dan negara. Acara yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah
memberikan materi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Patok Besi. Kalian bisa lihat, ini adalah SMA Negeri 1 Patok Besi yang berada di Jalan Rawagebang, KM 1, Desa Ciberes, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Nah, kalian bisa lihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, insya Allah bisa untuk membantu kalian rangka kalian menimba ilmu di SMA ini, yang mudah-mudahan insya Allah bisa mendukung kalian untuk bisa sukses karir di masa depan. Nah, di sini sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Patok Besi ini ada sarana utama, kemudian ada sarana pendukung. Kalian bisa catat itu semua. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti saya akan berikan sesi tanya jawab. Kemudian kita lihat di sini ada sarana yang pertama, yaitu sarana utama. Artinya sarana yang sangat vital, yang harus ada sebelum kalian memulai kegiatan yang lain, sarana yang lain ini harus ada. Sebagai suatu sekolah, maka harus ada sarana utamanya. Di antaranya di sana ada yang pertama ada ruang kepala sekolah, yang kedua ada ruang guru, kemudian ada ruang tata usaha, kemudian ada ruang kelas. Ruang kepala sekolah artinya di sana SMA ini, sekolah ini mempunyai seorang kepala sekolah, ya. Kemudian beliau berada di ruangan yang ini, yaitu ruang kepala sekolah. Ya, di dalamnya tentunya banyak yang berada di dalamnya. Ya, selain meja kursi, meja tamu, meja kerja, kemudian ada lemari-lemari ya untuk buku-buku yang sangat penting, untuk dokumen-dokumen penting, ya untuk agenda kegiatan dan lain-lain, itu semuanya ada di ruang kepala sekolah. Di samping fasilitas lain, misalnya ada air conditioner, ya, kemudian ada monitor CCTV, di situ kalian bisa lihat. Tetapi tidak semua orang bisa masuk ke sana, kecuali yang berkepentingan khusus. Jadi bukan untuk semua orang bisa masuk. Kemudian yang kedua adalah ruang guru. Nah, kita mempunyai banyak guru, ya, ada 40 orang guru ya di sana, mempunyai ruangan khusus di mana Bapak dan Ibu guru untuk bisa persiapan mengajar, kemudian istirahat, ya itu semuanya ada di ruang guru, dilengkapi dengan fasilitasnya meja kursi guru, ya. Kemudian di sana juga ada fasilitas lain yang melengkapi, diantaranya ada kipas angin, ada papan tulis, ada papan kegiatan, ada dapur, kemudian di samping itu juga ada kulkas ya untuk kepentingan logistik daripada Bapak dan Ibu guru semua. Di sana letaknya di ruang depan yang paling utama. Kalian bisa lihat jika kalian masuk ke gerbang SMA 1 Patok Besi, di situ ada satpam, kemudian ada bangunan berlantai 2 ya, menghadap ke sebelah timur. Di sana di dalamnya ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada ruang tata usaha, ada ruang tamu, ya. Di samping itu ada toilet guru dan toilet kepala sekolah. Nah, itu untuk ruang guru. Kemudian berikutnya ada ruang tata usaha, masih di bangunan yang sama, yang apabila kalian masuk di situ di bagian bawah, itu maka di situ ada ruang tata usaha di mana segala macam administrasi persekolahan diatur, dilaksanakan, dikerjakan di ruang tata usaha. Kita juga mempunyai cukup banyak personil tata usaha, ya. Ada sampai 16 orang personil tata usaha. Dari mulai ada kepala bagian tata usaha, kemudian ada bagian kesiswaan, ada bagian arsip, ada bagian kepegawaian, ada bagian keuangan, ada bagian pembantu keuangan, kemudian ditambah dengan yang lain, misalnya ada caraka ya, yang bertugas sebagai pelaksana kebersihan, kebersihan toilet, kebersihan masjid, kebersihan halaman, kebersihan ruangan, kebersihan laboratorium, itu dikerjakan oleh caraka. Dan kita juga punya tim keamanan atau tim security ya, ada 4 orang yang bertugas siang dan malam.
Nah, itu juga merupakan sarana-sarana yang penting yang perlu kalian ketahui. Kemudian berikutnya ada ruang kelas, ya. Ruang kelas untuk SMA 1 Patok Besi ini semuanya untuk ruang belajarnya ada kelas 10 sebanyak 10 ruang terdiri dari 5 ruang IPA, 5 ruang IPS. Kelas 11 itu ada 9 ruang kelas, ya, 4 ruang kelas IPA, 5 ruang kelas IPS. Kemudian kelas 12 ada 8 ruang, 4 ruang IPA, 4 ruang IPS. Terdiri dari lantai 1 dan lantai 2. Kalian bisa lihat jika kalian masuk ke sekolah, di sana ada yang sebelah utara, ada yang berlantai 1, berlantai 2, ya, di samping itu yang bangunan tadi, yang bangunan utama di depan itu juga sebagian untuk ruang kelas, sebagian untuk lab komputer yang ada di atas. Nah, jadi di sana nanti kalian akan bisa, insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar tatap muka sehingga kalian bisa memanfaatkan ruang kelas ini. Dan diantaranya ini gambar meja kursi, salah satunya yang digunakan untuk kalian belajar nanti. Itu semuanya kami kalian tinggal masuk, jangan takut kehilangan meja atau kursi atau tidak kebagian meja dan kursi. Semuanya sudah kami sediakan sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Nah, itu diantaranya adalah sarana-sarana utama yang ada di SMA Negeri 1 Patok Besi. Berikutnya adalah sarana pendukung. Nah, sarana pendukung, jadi apabila kalian belajar, sudah masuk kelas, maka kalian perlu menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian dengan hal-hal lain, baik untuk kenyamanan, baik untuk menimba ilmu, baik untuk keamanan, semuanya ada. Bahkan untuk meningkatkan karir potensi kalian, bakat kalian juga kami sediakan. Yang pertama ada jalan, di sana ada jalan masuk, jalan utama, ya. Di sana di antara kelas dan kelas, antara bangunan dengan bangunan, itu dihubungkan dengan jalan-jalan yang insya Allah sudah keras, sudah diaspal, ya. Kemudian yang kedua ada laboratorium. Laboratorium di sini kalian bisa nanti manfaatkan untuk menggali ilmu, ya, baik yang IPA maupun yang IPS, ya. Di sana kalian bisa lihat ada, nanti kita lihat ada laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, kemudian IT atau komputer, kemudian ada ada juga laboratorium, ya, laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan laboratorium IT, kemudian laboratorium multimedia. Jadi kalian bisa gunakan itu semua untuk menambah pengetahuan kalian. Kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan letaknya di samping dari lapang olahraga, di samping ada gedung di sana untuk kegiatan, yaitu berupa panggung kegiatan, ada taman di sana. Itu perpustakaan. Sudah meliputi banyak sekali buku yang insya Allah nanti kalian akan bisa menggunakannya. Kalian akan dibagi per paket setiap mata pelajaran. Nanti akan kalian bawa pulang, dimanfaatkan untuk belajar di rumah, dan tanpa harus kalian membayar. Hanya dipesankan untuk menjaga buku tersebut sehingga bisa bermanfaat untuk adik-adik kelas kalian nanti. Nanti kita bisa lihat seperti apa perpustakaan itu. Kemudian berikutnya ada masjid. Tentunya khususnya bagi yang beragama Islam, ya, kami sediakan masjid. Kalau nanti kalian belajar tatap muka, tentunya melewati waktu sholat, diantaranya waktu sholat zuhur. Maka kalian wajib untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kami sudah sediakan masjidnya di sana. Kemudian tidak hanya masjid saja, kalian juga bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu senggang kalian. Kalian bisa menggunakan Al-Quran, mushaf-mushaf yang sudah tersimpan, ada lemari di sana, ada podium di dalamnya, dan fasilitas lain yang bisa digunakan pada masjid pada umumnya. Kemudian untuk para wanita juga sudah disediakan mukena, ya, mukena yang mudah-mudahan insya Allah terjaga selalu bersih. Nah, mukena tersebut untuk digunakan sebagai inventaris di musola. Jadi
kalian sudah disediakan. Tapi sebaiknya kalau nanti kalian belajar tatap muka, maka kalian bawa mukena sendiri dari rumah supaya lebih nyaman, lebih enak dan tidak berebut. Ya, meskipun kami sudah sediakan cukup banyak mukena sebagai inventaris. Kemudian ada kantin. Kantin letaknya di bagian depan di sana, di pojok sebelah utara. Itu representatif, cukup representatif kantinnya. Di sana ada beberapa pedagang yang dagang di sana ya, dari keluarga besar yang ada di sekolah ini, dari Dharma Wanitanya, dari bapak-bapak yang bekerja di sini. Nanti kalian bisa lihat di sana ada beberapa jenis makanan yang berbeda-beda ya untuk setiap kantin. Kemudian kalian bisa makan di sana, bisa lesehan di sana karena di sana sudah disediakan meja ya, meja-meja untuk lesehan gitu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa memanfaatkannya secara maksimal dengan harga yang terjangkau. Kemudian di depan kantin sudah tersedia ada tempat cuci tangan ya, supaya kalian selalu berhidup bersih. Ya. Selanjutnya ada lapangan olahraga. Nah, lapangan olahraga ini sekarang sudah bagus, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Di sana bisa untuk beberapa fasilitas. Yang kalian suka futsal, sudah tersedia lapangan futsal. Yang kalian suka basket, sudah tersedia lapangan basket. Yang kalian suka voli, juga sudah tersedia lapangan volinya. Dengan keadaan yang sudah terpagar rapi, supaya kalian tidak nendang-nendang bola masuk ke kelas. Tidak mengganggu orang lain yang sedang belajar. Nah, kalian nanti bisa manfaatkan terutama yang punya bakat-bakat terpendam atau bakat-bakat yang sudah kalian olah sehingga kalian bisa teruskan, lanjutkan bakat-bakat kalian untuk bisa membangun diri kalian sesuai dengan hobi dan bakat kalian khususnya di bidang olahraga. Kemudian ada ruang seni, ya. Di sana ruang seni letaknya berdekatan, bersebelahan dengan kantin. Nah, ruang seni tersebut juga untuk menyalurkan bakat-bakat kalian. Kalau tadi yang berbakat di bidang olahraga sudah disediakan, yang berbakat di bidang seni, kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Di sana diantaranya ada peralatan marching band, ya. Kemudian ada angklung, ada gamelan, ada band, ya, ada keyboard, ada gitar, ya. Jadi cukup lengkap. Silahkan kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti di sekolah sudah tersedia ada ekskul teater, ada ekskul musik, ya. Itu nanti bisa menggunakan ruang-ruang seni tersebut. Oleh karena itu, silahkan olah bakat kalian, kembangkan bakat kalian yang mungkin selama ini masih terpendam, gali bakat kalian untuk bisa menyalurkan untuk menjadi sebuah profesi yang menjanjikan, ya. Kemudian 3 tahun nanti kalian akan belajar dengan salah satu guru seni, ya. Yang satu guru seninya seorang penari, ya, yang sudah banyak berkiprah di masyarakat, ya, punya sanggar seni. Kemudian yang satu adalah guru seni musik, ya, yang ringtone-ringtone-nya sudah banyak ada dunia maya. Kalian bisa bergabung, ya. Meskipun masih baru tapi beliau talentanya cukup menjanjikan, khususnya di bidang seni musik. Kemudian apabila kalian ingin ya membuang air, kami sudah sediakan toilet. Di sana banyak sekali toilet, ya. Di antara kelas bagian utara ada toilet laki-laki dan perempuan. Di kelas bagian selatan ada toilet laki-laki dan perempuan. Di sekitar masjid ada toilet laki-laki dan perempuan yang insya Allah tidak seperti yang kalian kenal selama ini. Ya, kalian bisa gunakan toilet jongkok, kalian bisa gunakan toilet duduk, terserah kalian maunya yang mana. Dengan fasilitas yang insya Allah tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Ya. Kemudian di belakang sebelah barat juga ada khusus itu toilet untuk laki-laki. Juga di sana tersedia ada toilet jongkok, ada toilet duduk, ya. Kemudian urinoir, kemudian ada wastafel, ya. Setiap toilet ada wastafelnya, maka kalian bisa gunakan. Tapi bukan untuk alasan saya tidak akan belajar, tapi saya masuk ke toilet berlama-lama karena toiletnya bersih. Tidak begitu.
tapi digunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada ruang ekskul. Masing-masing ekskul punya ruangannya. Di antaranya ada ruang olahraga, ada ruang seni, tadi yang sudah saya sebutkan, ada PMR, ada ruang paskibra, ya. Itu semuanya nanti silahkan kalian gunakan untuk mengasah bakat-bakat kalian. Khususnya yang suka berorganisasi, maka kalian akan menjadi calon-calon pemimpin nanti di masa depan. Kembangkan bakat kalian. Itu diantaranya sarana-sarana pendukung. Mari kita lihat beberapa di sini contoh ya. Tadi ada laboratorium di sini. Kalian bisa lihat untuk mata pelajaran IPA khususnya ada lab kimia, letaknya di bagian utara yang di atas, ya ruangan ketiga di sana. Kemudian ada lab fisika, itu letaknya di belakang perpustakaan. Di samping lab fisika ada lab biologi. Kemudian ada lab bahasa, ya di gedung bagian utara. Di sana ada lab komputer di gedung utama yang di atas, ya. Kemudian ada lab multimedia itu di bagian utara, bagian selatan di samping lapangan olahraga. Tuh. Nah, kita lihat di sini ada contoh fasilitas yang kita miliki, misalnya perpustakaan. Itu kalian bisa lihat itu perpustakaan dengan buku yang cukup banyak, yang insya Allah nanti bisa membantu kalian untuk menggali ilmu ya di SMA ini. Kemudian di sana juga ada tempat bacanya tersedia ya. Kemudian ada buku-buku yang mahal, buku-buku ensiklopedi ya juga yang harus semuanya kalian gunakan. Silakan baca, silakan kalian gunakan untuk menambah wawasan kalian. Baik yang khusus bidang akademik maupun yang non akademik. Di sana tersedia. Di samping buku-buku juga selain buku-buku pelajaran juga kalian bisa temukan ada buku-buku novel, buku-buku cerita, ya, buku-buku yang bisa kalian gunakan untuk menambah pengetahuan kalian di samping buku-buku wajib. Nah, di sini laboratorium tadi sudah saya jelaskan, tinggal kita lihat dulu, ya. Ini ada lab komputer, ini ada lab multimedia, ini ada lab ini ada lab IPA, ya. Salah satu contoh kita sedang melakukan percobaan di sini ya itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan. Nah, misalnya ini tadi ini adalah lab multimedia, ini lab bahasa, ini lab multimedia, ini lab komputer, ya, ini lab fisika, ya, kimia, ya, ini masih kimia juga, ini biologi. Nah, kalian bisa lihat itu. Kemudian sarana pendukung. Tadi di samping sarana utama kita punya sarana pendukung ya. Supaya pembelajaran kita bisa maksimal, maka kita sediakan yang tadi sudah saya jelaskan. Ada sarana pendukung, di sana ada lapang olahraga yang kalian bisa lihat ya. Kelihatan di sana ada masjid, ada ruang utama ya, gedung utama ya. Lapang olahraga terdiri dari lapang basket, lapang voli, lapang futsal. Ya. Kemudian di samping lapang olahraga nanti kalian bisa lihat ada panggung kegiatan untuk acara-acara festival, acara-acara lomba, acara-acara yang lain itu bisa dilaksanakan di sana. Kemudian berikutnya ada kantin yang tadi sudah saya ceritakan bahwa kita punya kantin ya yang cukup representatif. Di sana kalian bisa lihat itu meja-mejanya yang kalian bisa nanti duduk-duduk di sana sambil istirahat dan tersedia WiFi secara gratis ya. Itu kalian bisa menikmatinya jajanan-jajanan di sana. Kemudian dengan beraneka makanan yang cukup sederhana dan cukup terjangkau. Kemudian ada masjid ya. Masjid ini kalian bisa lihat ini adalah masjid, namanya adalah ini masjid yang kita miliki ya, di dalamnya di sana cukup untuk memuat di dalam masjid itu jamaah laki-laki, kemudian di luarnya adalah jamaah perempuan ya. Di sana sudah tersedia karpet-karpet untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan, tidak hanya
Tidak hanya ibadah saja, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain yang bisa dilaksanakan di masjid juga bisa kita gunakan. Tersedia lemari-lemari di sana untuk menyimpan Al-Quran atau buku-buku yang lain yang berkaitan dengan masjid, ya. Kemudian juga ada lemari-lemari ya di sana untuk menyimpan mukena, ya. Kemudian berikutnya ini salah satu contoh adalah toilet, ya. Ini adalah wastafel-nya. Nanti kalian bisa menggunakan wastafel ini ya apabila kalian ke toilet. Berikutnya di sana ada ruang ekskul. Tadi yang kita sebutkan ada ekskul olahraga, PMR, ruang rohis, ruang seni, OSIS, pramuka, paskibra. Kita lihat beberapa contoh kegiatannya. Ya. Misalnya ini ada ekskul pramuka, ini rohis, ini paskibra, ya, ini seni, ya. Nah, itu diantaranya ini ruang ekskul. Berikutnya sarana-sarana tambahan yang tadi belum disebutkan. Apabila kalian punya masalah, ingin konsultasi dengan guru ya atau dengan siapapun, maka kalian bisa memasuki ruang BK. Itu letaknya di bagian bawah gedung bagian utara ya. Kemudian ada tempat parkir. Nah, tempat parkir ini ada tempat parkir guru, itu ada di depan sebelah selatan. Kemudian ada tempat parkir siswa, itu letaknya di bagian utara sepanjang gedung dari belakang kantin sampai ujung sebelah barat. Itu adalah tempat parkir untuk siswa. Jadi tersedia dengan cukup aman, tidak akan kepanasan dan tidak dipungut biaya. Ya, silakan kalian gunakan supaya kendaraan kalian itu nanti aman. Itu jika kalian nanti ke sekolah dalam konsep pembelajaran tatap muka. Ya, kalau untuk saat ini kalian tidak usah ke sekolah dulu. Kemudian untuk menjaga keamanan di sekolah, di situ tersedia pos satpam yang ada di depan. Begitu kalian masuk pintu gerbang, maka di situ ada pos satpam. Ya, ada 4 orang jumlah satpam yang bekerja siang dan malam. Kemudian kalian di sana bisa menanyakan berbagai hal informasi yang berkaitan dengan sekolah sebelum masuk ke sekolah. Kemudian koperasi siswa, ini disebut dengan Semansimat, ya. Jadi kita sudah mulai punya koperasi yang representatif, ya, khususnya kalian untuk menambah wawasan kalian, juga untuk bisa kalian jajan, beristirahat, ya. Di sana tersedia minuman dingin, aneka kue-kue, ya. Kemudian ada es krim juga tersedia. Nah, itu bisa untuk membantu kalian tidak harus jauh-jauh keluar dengan tempat yang cukup representatif, ruangan ber-AC, ya. Itu bisa kalian gunakan. Itu diantaranya beberapa sarana-sarana tambahan yang perlu kalian pahami, ketahui, supaya kalian merasa nyaman bahwa saya bersekolah di sini itu dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Tidak hanya sekolah yang cuma beruang belajar aja, tidak hanya sekolah yang tidak punya lapangan olahraga, tapi kita sudah punya semuanya. Lapangan olahraga, ruang seni, perpustakaan, laboratorium, dan bahkan fasilitas Wi-Fi. Ya, kami sekolah zaman sekarang harus selalu menggunakan online. Ya, maka fasilitas Wi-Fi juga selalu disediakan. Di samping itu juga nanti kalian akan mendapatkan kuota-kuota gratis dari sekolah, insya Allah. Ya, itu sarana tambahannya. Kemudian di samping itu kita punya fasilitas kesehatan. Sebagaimana kalian tahu, ya, kita kondisi negara kita ini sudah 1 tahun lebih kita sedang mengalami pandemi. Maka sekolah wajib menyediakan sarana kesehatan yang digunakan untuk supaya stakeholder, ya, baik siswa, guru, pegawai, semuanya dalam keadaan sehat. Maka yang pertama kalau kalian masuk nanti di sana ada cek suhu, ya, menggunakan termogan. Kami sudah sediakan itu. Kemudian ada tempat cuci tangan, ya, di depan. Kemudian ada bilik desinfektan. Itu supaya kita semuanya terbebas dari kuman virus, ya. Nah, kemudian di setiap ruangan itu sudah tersedia yang
di depan, disimpan di depan setiap ruangan, baik ruang kelas, ruang guru, ataupun ruang apapun. Di situ ada hand sanitizer, ya, hand sanitizer. Itu bisa digunakan untuk kalian. Kemudian sudah kami sediakan juga tempat-tempat cuci tangan di setiap depan kelas. Itu ada tempat-tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, ya, supaya kita selalu hidup sehat, hidup bersih. Nah, kemudian kalau kalian sudah melihat di situ ada hand sanitizer di setiap ruangan, juga kalian sudah mempunyai hand sanitizer yang kemarin dibagikan oleh sekolah, ya. Itu ada masker, ada hand sanitizer, ada face shield, itu digunakan untuk mencegah adanya virus yang akan datang kepada kita. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tentram, bisa memiliki ilmu yang banyak yang bermanfaat untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Patok Besi. Nanti setelah saya jelaskan ini, maka saya akan meminta kita untuk saling bertanya jawab, ya. Hal-hal apa saja yang perlu kalian tanyakan, insya Allah jika saya mampu menjawab akan saya jawab sekarang. Itu saja, ya. Terima kasih, ya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Jadi silahkan kepada kalian yang ingin menanyakan, ya, atau ingin memberikan masukan, saran atau apapun seputar sarana dan prasarana atau hal-hal lain dengan tugas saya. Misalnya saya sebagai bendahara, saya sebagai Wakasek Sarpra, saya sebagai guru kimia, maka silahkan kalian apabila ada yang menanyakan, saya beri kesempatan dengan cara menyebutkan nama, kemudian gugusnya, ya, asal sekolahnya. Silahkan, dipersilahkan yang mau bertanya. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari Ibu Salimah SPD berkenaan dengan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Patok Besi. Bahkan beliau sudah memperbolehkan selain sarfa, silakan kalau mau berbicara masalah keuangan atau pelajaran kimia silakan. Nah, Bapak kasih kesempatan untuk sesi 1, jika ada pertanyaan, 3 pertanyaan silakan disampaikan oleh teman-teman. Dibuka mic-nya atau raise hand dulu biar nanti Bapak lihat siapa yang akan mau bertanya. Mangga, siapa calon peserta didik yang ingin bertanya? Regina Maila. Silakan. Regina Maila dari gugus berapa, Regina? Dari gugus 6. Gugus 6. Ya, Regina, silakan pertanyaannya. Ibu, mohon diulang lagi yang tadi letak ruangan lab fisika, biologi, bahasa, multimedia. Baik, itu saja terima kasih. Pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Regina. Silakan di-mute lagi suaranya. Yang lain ditampung dulu ya Ibu Salimah. Ya, mangga. Jadi ya. Yang lain silakan. Yang lain dari gugus yang lain. Adrian Gunawan, silakan. Iya, Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, gugus berapa? Nama saya Adrian Gunawan dari gugus 9. Ya, silakan Bertanya, Adrian. Ibu, Ya. apa saja pelajaran yang diajarkan dalam IPA dan prakteknya komplit enggak, Bu, di labnya? Itu saja dari Adrian. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, di-mute lagi ya suaranya ya, Adrian. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Yang lain terakhir, pertanyaan yang ketiga. Adrian di-mute lagi saja suaranya. Nah, sip. Kaila atau ya, Kaila Putri dulu. Ya, yang lainnya di-mute dulu suaranya. Mohon di-mute dulu yang lain. Kaila dulu ya. Yuk, Kaila. Assalamualaikum, Bu. Saya dari gugus 6, Kaila Putri Mulyawan. Mau bertanya. Ya, boleh silakan. diulangi nggak, Bu? Tadi materi yang pertama. Saya ketinggalan tadi. Kalau diulang nanti waktunya cukup banyak ya, Kaila. Nanti coba
tanya ke temannya, dan nanti juga Bapak akan share materi dari Ibu Salimah. Jadi tadi PowerPoint yang sudah ditampilkan akan di-share. Jadi kalau berkaitan dengan pengulangan materi itu akan disampaikan, Bapak akan menyampaikan materi PowerPoint-nya. Ya. Jadi kalau untuk diulang lagi nanti kita menyita waktu. Itu aja ya, Kaila. Yuk, yang lain satu pertanyaan. Indi Wahyuni. Indi, silakan dibuka, Indi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indi. Perkenalkan, nama saya Indi Wahyuni dari gugus 10. Ingin bertanya, tadi kata Ibu Salimah di dalam ruang guru ada beberapa unit. Tadi itu ketinggalan unitnya, ada apa aja di ruang guru itu? Ya, baik. Pak. Ya, bentar. Dimatikan lagi ya mic-nya. Oke, udah ya. Bapak tampung 3 pertanyaan dulu. Untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan. Dari yang pertama gugus 6, Regina, mohon diulang letak ruang lab ya. Letak ruang lab, fisika, kimia, kemudian bahasa dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua dari gugus 9, dari Adrian, itu kalau pelajaran MIPA, ya mata pelajarannya apa saja, kemudian prakteknya seperti apa. Yang terakhir itu dari gugus 10 Indi Wahyuni mempertanyakan mengenai ruang guru itu ada beberapa unit apa saja di situ. Silakan Ibu Salimah untuk menjawab pertanyaan dari calon peserta didik. Terima kasih Pak Keri. Yang pertama pertanyaan dari Ananda Regina ya. Nah, pertanyaannya cukup bagus di sana karena punya motivasi untuk mengetahui di mana letaknya supaya saya tidak salah ya. Kemudian mungkin kalau Regina pengen jurusan apa? Nanti berdasarkan hasil tes kemarin Regina pilih jurusan apa? IPA. IPA. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan nanti tercapai ya pilihannya. Untuk lab ya, kita punya lab bahasa itu ada di ruang sebelah utara yang gedung yang bertingkat, tapi itu yang ada di bawah. Nah, itu tetapi di sana kondisinya karena barusan perubahan ruangan, karena ruangan lab yang utama tadinya direhab, ya, dijadikan kelas yang bertingkat. Nah, untuk saat ini masih dalam proses untuk penyempurnaan. Insya Allah tahun depan kami sudah mendapatkan proyek untuk rehab lab bahasa supaya lebih representatif. Tapi untuk sarananya, untuk meja-mejanya, ada headset dan lain-lain, kemudian ada TV dan lain, sebenarnya sudah lengkap semuanya. Tapi karena kemarin dipindahkan, karena ada proses pembangunan, akhirnya sekarang belum bisa digunakan. Jadi samping itu belum tatap muka juga. Kemudian yang kedua letak daripada lab fisika, kimia, dan lab multimedia. Ya. Untuk lab fisika dan kimia berdampingan. Kalau kalian itu masuk dari depan, ya dari pintu utama, kemudian kalian jalan ke sebelah barat, itu ada lapang olahraga, ada perpustakaan, di belakang perpustakaan itu berjejer ada 2 unit. Yang di sebelah utara itu adalah lab fisika, yang sebelah selatannya itu adalah lab biologi. Ya. Untuk lab kimia itu ada di gedung sebelah utara yang bertingkat, ya di dekat yang kosong. Nah, dari tangga itu pas masuk tangga yang sebelah barat itu adalah lab kimia, di situ di atas. Kemudian untuk lab multimedia itu letaknya di sebelah selatan dari lapang olahraga. Ya, di situ ada toilet. Nah, di samping toilet itu ada lab multimedia. Ya, kita punya yang namanya smartboard. Ya, jadi komputer yang besarnya seperti papan tulis yang tadi sudah saya tunjukkan gambarnya. Nah, itu smartboard itu banyak sekali kegunaannya, manfaatnya dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk lab komputer itu berada di gedung utama yang di depan, ya di bagian atas. Itu di situ letaknya. Ya, mungkin itu Regina bagaimana, masih bisa dipahami atau masih belum jelas? Alhamdulillah bisa, Bu. Ya, terima kasih ya. Kemudian berikutnya dari Adrian. Ya, Adrian dari SMP mana, Adrian? Halo, Dari Adrian. Dari MTS Al-Kausar 1 Karawang, Bu. Jauh ya, cukup jauh. Sekarang tinggal di mana?
Halo, Adrian. Tinggal di patok besi. Oh, Pak Besi. Kita Ya, ya. Tadi Ibu. menanyakan belajaran IPA itu ada apa aja saja kalau di SMA. Nah, tadi untuk kalau di SMP kalian belajar namanya IPA ya. Kalau di SMA itu ada fisika, ada kimia, ada biologi. Mungkin kalau untuk fisika dan biologi di SMP kalian cenderung sudah banyak mengenal. Yang beda adalah salah satunya mungkin kimia. Nah, istilah kimia kalian sudah biasa mendengar zat kimia, bahan kimia, dan lain-lain. Nah, nanti apa saja sih? Makanya kalian nanti harus paham ya. Adrian mau pilih jurusan apa nanti? Setelah psikotes kemarin atau tes penjurusan kemarin? IPA, Ibu. Pak, ya mudah-mudahan bisa masuk ya, bisa masuk ke IPA ya, supaya cita-citanya bisa tercapai. Kemudian di situ selain pembelajaran yang di kelas ya, maka di situ lab-lab IPA sudah didukung dengan adanya lab fisika, lab kimia, lab biologi. Meskipun di sana untuk penggunaannya insya Allah mudah-mudahan bisa secara maksimal tergantung dari nanti gurunya. Karena kita tidak punya lab yang khusus. Ya, lab itu alam semesta, itu lab yang paling komplit ya. Jadi lab yang paling komplit alam semesta nanti didukung dengan lab yang tersedia di sekolah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa gunakan secara maksimal. Itu. Ya, Adrian, masih ada yang ditanyakan lagi? Udah, Ibu. Itu aja. Ya, terima kasih ya. Kemudian tadi yang terakhir Kaila ya. Kaila, halo. Indi Wahyuni, Bu. Oh, Indi ya. Oh, Kaila mah nggak jadi ya karena cuma mengulang materi. Oh ya. Itu. Jadi baik. Terima kasih Kaila ya. Nggak apa-apa terlambat nanti tanya sama teman. Kemudian Indi Wahyuni, halo Indi. Halo Ibu, Ya, Indi dari SMP mana asalnya? dari SMP 1 Patok Besi. Oh, terima kasih. Indi mau ngambil jurusan apa Indi? Insya Allah IPA, Bu. Insya Allah IPA. Kok dari tadi IPA semua, nggak ada yang mau ngambil IPS nih? Yang bertanya, padahal sama-sama asik ya, IPA IPS pun sama-sama asik ya. Indi tadi menanyakan di ruang guru itu ada apa saja, gitu ya? Iya, Bu. Ya. Fasilitas yang ada di ruang guru itu pertama ada ruang khusus untuk tempat duduk Bapak dan Ibu guru, yaitu ada meja dan kursi yang masing-masing satu orang satu paket ya. Kemudian di situ ada papan tulis untuk pengumuman, ada papan tulis untuk jadwal kegiatan, kemudian untuk kalender pendidikan, kemudian juga ada ruangan di belakang khusus untuk ruangan IT untuk Bapak dan Ibu guru. Jadi di sana lengkap disediakan ada komputer beserta printernya ya, koneksi internet yang insya Allah nyaman. Kemudian disediakan juga ada dapur. Pilih Bapak Ibu yang ngopi, yang bikin teh manis yang panas, atau Bapak Ibu pengen bikin mie misalnya, sudah tersedia ada fasilitas dapur lengkap dengan wastafelnya, dengan tempat cuci piringnya, dengan raknya dan perlengkapan yang mendukung itu. Kemudian juga di sana ada kulkas ya untuk kebutuhan Bapak dan Ibu guru untuk menambah semangat begitu. Begitu ya Indi ya. Ya, Masih Bu. ada yang ditanyakan lagi Indi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk yang bertanya. Silakan Pak Keri, masih ada waktu? Ya. Paling satu pertanyaan Ibu, gimana? Ya, mangga. Ya. Sebelum pertanyaan, selamat pagi untuk dari Polsek Patok Besi sudah masuk. Mungkin mohon maaf ya. Bapak menunggu karena kita masih materi yang pertama. Jadi seperti itu. Ya, untuk yang lain calon peserta didik baru Bapak beri kesempatan satu pertanyaan. Muhammad Sulaiman Al-Husain yang sudah raise hand di situ. Satu pertanyaan ya, terakhir ya. Maaf kalau yang lain tidak kebagian, nanti bisa japri langsung lah. Nanti Bapak yang nanyakan ke Ibu Selik untuk mendapatkan jawaban. Silakan, Muhammad Sulaiman Al-Husain. Halo, Assalamualaikum. Saya Muhammad Sulaiman Al-Husain dari gugus 2 asal sekolah SMPN 2 Patok Besi. Ibu, saya mau bertanya kalau untuk fasilitas kesehatan itu tersedianya apa aja, Bu? Ya. Itu saja ya, terima kasih ya dari Sulaiman, tolong di-off-kan lagi mic-nya. Nah, sip. Ibu, mangga langsung dijawab untuk pertanyaan dari M. Sulaiman. Terima kasih Ahmad Sulaiman. Tadi Ahmad Sulaiman
pilih jurusannya mau apa, Ahmad Sulaiman? Insya Allah IPA, Bu. Insya Allah IPA, terima kasih. Banyak yang memilih IPA ya. Insya Allah ada 5 kelas nanti IPA. Nah, Ahmad Sulaiman tadi ya bertanya, fasilitas kesehatan yang ada di sekolah itu apa saja? Yang pertama ya tentunya ini yang digunakan secara bersama-sama itu ada bilik desinfektan namanya ya. Nanti kalau kalian masuk ada yang tadi sudah Ibu share itu fotonya, itu untuk menjaga dari virus ya, itu bagian luar. Awas, tidak boleh sampai tercium, apalagi sampai masuk ke mulut, itu sangat berbahaya. Karena ada zat kimia yang berbahaya di sana. Kemudian ada fasilitas cuci tangan, ya tempat cuci tangan. Itu di depan gedung utama itu sudah tersedia, ada 2. Di depan koperasi ada. Kemudian di sampingnya dekat ruang seni juga ada. Dan di semua kelas ya, di semua kelas itu sudah tersedia, baik yang di atas maupun di bawah, itu sudah tersedia fasilitas kesehatan berupa cuci tangan. Kemudian di setiap ruang sudah disediakan hand sanitizer, ya ada botol putih ya di sana yang cairannya bening, ada tertempel di dinding di setiap ruangan, itu namanya hand sanitizer, ya untuk mencuci tangan. Nah kalau kalian nanti masuk itu apa sih Bu hand sanitizer kandungannya? Nanti boleh tanyanya itu offline aja. Nah kemudian di situ selain itu ya sekolah itu sudah memberikan masker untuk kalian semua calon peserta didik baru sudah tersedia diberikan secara cuma-cuma ya secara gratis. Itu adalah masker yang ada tulisannya Seman 1 patok besi. Ya. Kalau misalnya kalian Bu ini kan maskernya kain. Ya, kalau dulu belum dianjurkan untuk masker kesehatan itu buatnya. Jadi kalau sekarang masker kain, maka kalian dalam masker kesehatan, di luarnya masker kain yang berlogo SMA 1 patok besi. Mudah-mudahan dirawat tidak hilang, ya karena itu bisa dicuci kembali. Kemudian berikutnya, kalian sudah menerima face shield. Ya, jadi ada 3 secara gratis itu kalian terima, itu ada face shield, ada hand sanitizer, kemudian ada masker. Itu yang kalian beri oleh sekolah secara cuma-cuma. Begitu juga Bapak dan Ibu guru, udah saya siapkan masker kesehatan, setiap bulan saya beri, kemudian ada face shield juga, kemudian ada hand sanitizer. Kalau hand sanitizer yang ada di depan ruang masing-masing, jika kosong, habis, maka kalian bisa mengisi ulang di ruang tata usaha. Tersedia sudah berpuluh-puluh liter, saya sudah siapkan. Seperti itu. Ya, di samping itu ada toilet, ya tempat untuk kalian buang air ya di sana ada sanitasi sekolah yang mudah-mudahan airnya mengalir. Nah, dan kami sekarang sedang menggarap proses pompa air bor satelit ya supaya airnya bisa diminum langsung dan insya Allah sedang dalam proses, insya Allah minggu ini bisa selesai. Nah, itu beberapa fasilitas kesehatan yang kami miliki. Bagaimana Sulaiman? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau kayak fasilitas kesehatan PMR itu gimana, Bu? Apa aja? Oh, untuk PMR. Ya, PMR gedung ruangannya sudah ada, kemudian ada tempat tidurnya, kemudian ada oksigen ya, tabung oksigen tersedia, tempat tensi tersedia, kemudian obat-obatan tersedia ya. Insya Allah lah. Insya Allah kalau kurang tinggal bikin proposal aja, ajukan ke sekolah melalui pembinanya, Bu, saya minta ini yang belum ada. Ya, belangkar sudah ada, ya, tandu-tandu untuk menolong yang misalnya pingsan itu sudah tersedia. Ya, insya Allah kalau misalnya nanti ada masukan, tinggal sampaikan melalui pembina, Bu, saya butuh ini, atau kami dari PMR butuh ini. Insya Allah nanti akan dipertimbangkan oleh sekolah. Jika memungkinkan, dananya ada dan cukup urgent, maka akan segera dilengkapi, dicukupi kebutuhannya. Begitu ya, Sulaiman ya? Iya, Bu. Ya, sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Makasih. Ya, terima kasih untuk yang bertanya semuanya. Ya, mudah-mudahan kalian nanti semangat untuk selalu bertanya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Jadi, tanpa hal yang bertanya kalian tidak akan semakin mengerti, tapi dengan bertanya kalian akan semakin mengerti, semakin paham, dan semakin kaya dengan ilmu pengetahuan. Begitu Pak Keri. Terima kasih Ibu Seli dan terima kasih pada tolong dimatikan mic-nya.
Terima kasih kepada calon peserta didik yang sudah bertanya, dan insya Allah bukan hanya tadi yang bertanya, Bapak saja sudah puas atas jawaban yang sudah diberikan Ibu Sally. Jelas dan sangat mencerahkan mengenai kalau kita pengen tahu mengenai sarana prasarana di SMA Negeri 1 Patok Besi. Tetapi ya selalu Bu Sally selalu bilang, ya selalu ingat, fasilitas di sekolah itu selalu diperbaiki dan selalu dilengkapi untuk kenyamanan kita sekolah, terutama kepada peserta didik. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga sarana prasarana yang sudah diperbaiki dan dibuat itu. Itu yang paling penting. Karena sarana itu bukan hanya untuk kita, tetapi nanti oleh adik kelas kita, junior kita, dan lain sebagainya. Jadi itu mengenai materi dari Ibu Salimah SPD berkenaan dengan sarana prasarana sekolah. Kami tutup ya untuk materi ini. Terima kasih Ibu Salimah SPD telah memberikan materi tentang sarana prasarana. Terima kasih Ibu Salimah. Ya, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.